Untuk berita negara, saya merasa ada lebih dari satu orang. Saya baru mendapatkan perasaan ini yang akan terkena masalah hukum. Tokoh Indonesia dikenal ciri-cirinya orangnya tinggi, badannya laki-laki. Namun yang sedang diruat sekarang adalah tanah Jawa. Ya, ayo sedekah bumi, biar nggak terlalu dalam untuk merasakan sebuah bencananya. Dan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar sana, ayo turun, dilihat lagi daerah-daerah tersebut. Gitu. Nah, untuk berita negara, saya merasa ada lebih dari satu orang. Saya baru mendapatkan perasaan ini yang akan terkena masalah hukum. Tokoh Indonesia dikenal dan posisinya sekarang ya memang sedang melambung, dalam arti kata sedang ada di atas. Terkena sebuah kasus, sebuah persoalan, sebuah masalah. Ya. Ciri-cirinya orangnya tinggi, badannya laki-laki. Gak gemuk, tapi juga gak yang sispek atau kayak olahragawan kayak gitu juga enggak. Tapi dia tidak gemuk gitu ya, tidak gempal, tidak tinggi orangnya. Beliau pejabat di Indonesia. Jadi saya mendapatkan gambaran itu, lebih tepatnya sih beliau tersandung ya. Bukan sesuatu yang, tapi itu bisa menjadi sesuatu besar gitu loh. Putusan bisa sesuatu yang besar, namun sudah terekam duluan gitu loh. Jadi lebih tepatnya itu, pokoknya beliau tidak sangka-sangka, dan ada beberapa masyarakat Indonesia yang menyukai beliau. Ya memang itulah ya namanya manusia, di saat lengah itu bisa terjadi hal apapun. Ayo siapa bisa tulis di komen. Terkenal dia, sangat terkenal dan mempunyai posisi di negara kita. Kalau saya kasih inisialnya, kalian pada tahu. Dia salah satu, dia punya fungsi di negara ini gitu. Motoriknya negara kita dia punya. Itu yang kok saya juga bingung. Kok tiba-tiba ada gambaran beliau lewat terus. Itu yang terjadi. Nah, satunya lagi, ini memang udah lama ditargetkan gitu loh. Berhubungan dengan ya kegiatan dalam dan luar. Cuman bukan yang dia itu terkenal gitu loh. Enggak intinya tuh enggak, kalian belum tentu kenal beliau gitu loh. Tapi di lingkungan itu kenal. Gitu. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya semua kenal, memang terkenal. Tapi banyak yang seneng sih pas yang kedua ini tertangkap ya. Karena ya banyak bikin orang Indonesia kesal dengan tindakannya. Gitu. Nah itu yang terjadi di tahun 2026. Saya cuma bisa titip pesan untuk kalian dimanapun berada, bila dikasih amanah suatu jabatan, tolong dijaga amanah itu. Karena 2026 ini, hati-hati. Kalian belum tentu selamat. Saya mau cuma titip pesan itu. Tidak harus petinggi yang tinggi sekali, yang semua masyarakat Indonesia kenal, tidak juga. Tapi di mana kalian dikasihkan posisi sebagai pemimpin, tolong
Karena tahun 2026, tahun kesandungnya para mafia uang. Korupsi-korupsi 2026 ini naik semua beritanya. Hati-hati. Mau di dalam bidang apapun, dalam aspek apapun, hati-hati. Mungkin tahun-tahun sebelumnya bisa selamat, belum tentu tahun ini. Tadi kita udah bahas itu ya, terus apa lagi yang saya rasa ya. Tadi tuh sebelum syuting ini ngumpul semua. Sampai saya bingung, apa yang saya bahas duluan ya? Kok ya kayak dia tuh kayak waiting list gitu di pikir saya sama di hati saya untuk saya ucapin. Kayak berbaris gitu. Dan untuk artis tahun ini ada artis yang akan nikah, yang ditunggu nih pernikahannya. Tahun ini terjadi, inisialnya A. Ya. Akan terjadi pernikahannya dan semoga nggak ada hambatan ya. Karena ya kalau dia terlalu ingin ekspektasi terlalu yang sangat-sangat tinggi gitu kan. Sedangkan kembali jodoh adalah milik Tuhan gitu kan. Ini akan menjadi hambatan buat artis tersebut. Tapi bila artis itu lebih legowo dan lebih menyerahkan suara Tuhan yang bergerak dalam hidupnya, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Karena gini loh, banyak manusia zaman sekarang itu lebih sering mendengar apa yang ada bisikan di pikirannya daripada suara Tuhan yang hadir. Ya kan? Ayo, aku. Apapun putusan kalian, ya kan? Kalian lebih mendengar suara yang berisik yang ada di pikiran kalian. Kalian sudah sangat jarang ngasih Tuhan untuk bersuara buat kehidupan kalian. Ngaku. Nah itulah akhirnya menimbulkan ya apa yang terjadi di kehidupan kalian sekarang. Nah udah tahu kan impactnya seperti apa, jadi ke depan jangan terlalu dengerin nih suara berisik yang ada di sini. Tapi biarkan Tuhan yang berbicara dengan hidupmu. Enak kalau udah kayak gitu. Lebih berkah, rezeki juga datang sendiri, uang datang ke kehidupan kita ingin digunakan oleh kita, kan lebih enak. Gitu. Apa yang kita pandang, keindahan. Apa yang kita pandang, kenikmatan hidup. Apa yang kita pandang, kebahagiaan. Kan enak. Karena mengikutkan serta Tuhan dalam keputusan. Bukan ini yang ikutin suara-suara yang ada di pikiran. Udah habis. Dan banyak 85% pasien yang datang kepada saya, dia mendengarkan bisikan yang ada di sini. Saya tanya, pernahkah kamu ikut sertakan Tuhan dalam keputusan kamu? Coba introspeksi, saya pasti bisa. Jadi untuk teman-teman Feni Rama official ini, tolong 2026 ini kasih. Dan memang hak Allah. Ikut sertakan Tuhan dalam keputusanmu. Bukan ini. Karena kalau udah ini, yang numpangin nafsu. Kalau ini, yang numpangin sudah ego. Kalau ini, yang numpangin sudah rasa untuk menyakiti.
Gitu. Kalau ini yang numpangin, tidak akan pernah ada rasa puas. Akhirnya apa? Yang kalian rasakan sekarang. Apa sudah benar keputusan kalian kemarin? Pertanyaannya. Jawabannya ini. Gitu. Nah, untuk masalah artis, ada artis nanti yang sangat masih muda, umurnya muda sekali, itu akan sebuah menjadi berita yang sangat boom besar itu. Ya, masalah asmara. Masalah hubungan terlarang. Masih muda, masih belia sekali, artis sinetron. Itu akan terangkat berita itu. Masih kecil lah menurut saya. Itu lebih ke masalah seksualitas. Bisa jadi sampai hamil. Itu ada artis-artis, dia bekas artis FTV, tapi sekarang udah ke sinetron. Ya, jadi untuk artis yang terjadi adalah itu. Dan selanjutnya untuk masalah narkocoy itu memang sangat sulit dihapuskan dari dunia sih, bukan negara kita aja, dunia. Jadi ada musisi, pelawak, stand up komedi, pelawak-pelawak gimana sih? Bukan maksudnya dari lulusan stand up komedi gitu, bukan. Maksudnya bahasanya tuh dari lingkungan pelawak yang akan kena. Ada yang memang dia udah konsumsi lama, ada juga yang memang baru-baru. Lebih tepatnya untuk bekerja sih. Cuman kan nggak boleh caranya. Gitu. Jadi memang 2026 ini dengan Shio Kuda Api ini yang begitu dinamis sekali energinya, harus pinter-pinter mensiasati. Ada energi keberanian. Beraninya untuk apa? Beraninya diarahkan untuk apa? Karena kalau jadinya positif, tapi kalau beraninya jadinya emosi, jadi membakar diri kalian. Bara api, kuda api, emosi yang dominan, amarah yang dominan. Ya. Jadi itulah kenapa saya berkata dinamis. Energi yang sangat dinamis. Udah banyak ya. Apalagi ya? Banyak ini. Saya bingung mau ngeluarin apa. Oh ya. Untuk tadi bintang apa? Untuk apa tadi? Shio sebelumnya teman-teman bisa ngeliat ya. Untuk Shio yang Zong yang kurang beruntung itu kan kuda sama kelinci. Wah, habis sih tahun 2026 ini. Kalau tidak, ya udah lebih baik melipir. Kalau melawan arus lebih fatal. Untuk bintang yang Zong, kan tadi kan kalau bintang yang hoki itu bintang Cancer sama Aquarius ya. Bintang yang Zong ini adalah Leo.
eh, dia lebih di Leo itu di tahun ini nih, dia apa ya bahasanya, benar-benar dikendalikan oleh waktu. Makanya akhirnya dia lelah, capek, lelah, sakit, eh, tidak sesuai dengan harapan, gitu loh. Untuk Leo pada tahun ini, energi yang terjadi adalah benturan tahun ini. Kalau Cancer karena memang kan energinya itu cenderung dia yang mengontrol dia lebih mengontrol, justru mengontrol, kebalikan ini ya, lebih mengontrol waktu, suasana, lebih itu, karena memang energinya tuh cenderung di atas daripada energi api. Nah, prediksi untuk kali ini sampai sini dulu ya. Nanti kita ada part 3 untuk prediksi-prediksi selanjutnya, karena memang banyak banget ini nggak ngantri dia. Sampai saya bingung apa yang duluan harus saya bicarakan gitu kan. Karena muncul bung seperti itu. Ya. Nah, disclaimer, bila ada kata-kata yang tidak enak, saya mohon maaf. Mudah saja silakan hembuskan saja keluar. Bila ada kata-kata yang baik bisa disimpan untuk menjadi pelajaran ke depannya. Ya, saya pamit.